Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini dengan mata kuliah Al-Idarah As-Sof, dosen pengampu Al-Ustadz Ahmad Fauzi MPD. Dan yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alda Aulianisa, Diana Putri Tiasaji, dan Cynthia Citra Devi. Pada pertemuan kedua ini, dengan judul Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang membahas tentang pengertian administrasi pendidikan, fungsi dan tujuan administrasi pendidikan, manfaat administrasi pendidikan, ruang lingkup administrasi pendidikan, dan peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian administrasi pendidikan. Kata administrasi pendidikan dari kata pertama, yaitu administrasi terbangun dari 2 kata at dengan persamaan kata to, berarti kepada. Sebaliknya, kata minister dengan persamaan kata serve, berarti melayani, menolong, ataupun memusatkan. Dan dari kata pendidikan sendiri, di sini yaitu usaha sadar seorang insan atau manusia, ataupun pendidik, atau sekumpulan insan, ataupun penyelenggaranya, buat meningkatkan karakter serta keahlian anak baik di sekolah maupun di luarnya, agar lebih memahami arti sesungguhnya tentang keadministrasian pendidikan ialah perbuatan menerapkan ilmu atau administrasi dalam lembaga pendidikan. Dan yang dapat kami simpulkan bahwa administrasi pendidikan yaitu serangkaian aktivitas terencana ataupun tersusun secara sistematik guna tercapainya pendidikan yang pro dan yang terbaik. Selanjutnya yang kita bahas yaitu fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. 4 fungsi administrasi pendidikan perspektif yang dimaksud Asnawir mencakup yang pertama yaitu planning. Planning di sini awal yang wajib dilakukan serta syarat yang mutlak bagi tiap organisasi ataupun lembaga. Dan yang kedua yaitu organizing. Kegiatan pembentukan ikatan kerja antar manusia atau insan sehingga muncullah satuan serta perbuatan untuk meraih sebuah tujuan. Yang ketiga yakni act to action. Act to action adalah gerakan insan-insan di organisasi supaya sadar bekerja dengan ikhlas secara gotong royong atau bersamaan untuk meraih satu tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu controlling. Controlling adalah aktivitas-aktivitas serta perbuatan-perbuatan untuk melindungi rencana serta putusan yang dibuat maupun sedang dikerjakan. Dan yang kedua yaitu 4 tujuan perspektif Sergio Vanni dan temannya perihal administrasi terurai. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, efisiensi, yang ketiga kemampuan penyesuaian diri, dan terakhir kelegaan kerja. Dan dapat disimpulkan bahwa mendeskripsikan fungsi maupun tujuan dari administrasi pendidikan, fungsinya terbagi menjadi 4 yang mencakup pertama ada fungsi planning, fungsi organizing, ketiga fungsi act to action, dan terakhir adalah fungsi controlling. Pembahasan perihal tujuannya juga terbagi menjadi 4, mencakup pertama ada efektivitas, yang kedua efisiensi, dan yang terakhir adaptasi, dan ada kelegaan kerja. Manfaat administrasi pendidikan. Terdapat sebuah perspektif dari seorang pakar yaitu Asnawir menyebutkan tentang manfaat-manfaat dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan derajat kinerja pekerja dalam menolong, menyukseskan, dan memperbaiki kinerjanya. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Ketiga, mendorong, menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum,
program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Adanya administrasi tata kelola sekolahan mencakup organisasi dan penyusunan kepegawaian tata usaha, otoritas dan anggaran pembelajaran ke sekolah, masalah kepegawaian serta kesejahteraan personel di sekolah. Kemudian ada administrasi setiap pendidik serta kepegawaian dalam sekolahan, mencakup penentuan dan peletakan tenaga pendidik sampai rencana orientasi untuk tenaga pendidik baru. Yang ketiga, adanya administrasi kesiswaan atau siswa-siswi, mencakup organisasi siswa, masalah kesehatan serta kesejahteraan siswa, sampai pembimbingan konselingnya. Yang keempat, adanya supervisi pengajaran, mencakup ikhtiar membangkitkan serta merangsang motivasi pendidik serta pegawai tata usaha untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin pada setiap individunya. Selanjutnya, ada pengaplikasian serta pertimbangan kurikulum atau yang bisa kita sebut sebagai administrasi kurikulum yang mencakup realisasi untuk semua yang tertulis di kurikulum sekolah yang ada hubungannya dalam upaya meraih dasar serta tujuan di dalam pendidikan, mengurutkan serta melakukan organisasi kurikulum bersama materi, sumber sampai metode pengaplikasiannya yang disebandingkan dengan pembaruan pendidikan. Yang terakhir yaitu pendirian serta rancangan bangunan di sekolah, mencakup cara menentukan letak sampai luasnya tanah yang diperlukan, mengupayakan dana yang dipakai untuk mendesain dan memakai dana dalam pendirian gedung sekolah serta prasarana yang lainnya yang baik dengan perawatannya dan perabotnya yang diperlukan. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Peran serta kewajiban menjadi tokoh seorang guru ialah mendidik, supaya kewajiban itu dapat tercapai demi tujuan pendidikannya. Maka pendidik dianjurkan ikut dalam administrasi dan hubungan pendidik dengan administrasi pendidikan ialah sebagai administrator. Pandangan Kemendikbud terurai, yang pertama yaitu dikuasainya program pendidikan, yang kedua yaitu disusunnya program aktivitas mengajar, yang ketiga yaitu melakukan tata kelola kelas seperti pencatatan data siswinya. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran guru dalam administrasi pembelajaran itu sebagai administrator yang diwajibkan bekerja dengan administratif serta teratur. Peranan guru seperti menolong, penyusunan kalender sekolahan, ikut rapat kerja sekolahan, mendesain, serta mengikhtiarkan buku pedoman untuk guru ataupun siswinya sampai ikut mengatur perihal uang SPP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.